babak belur, kini dielus. Ada apa dengan Ganjar? Soal sosok Ganjar ini memang cukup menarik. Ia yang sejak semula, kurang lebih 2 tahun yang lalu, kalah pamor dari tokoh Prabowo, Anies, bahkan Sandi. Tiba-tiba secara mengejutkan, dalam kurun 1 tahun, belakangan ini namanya kerap masuk jajaran tokoh top of mind pilihan konsisten, menggeser dominasi nama-nama populer seperti Sandi, Anies, bahkan Prabowo. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei dari berbagai lembaga survei yang selama setahun belakangan ini nyaris tiap bulan rilis. Dan yang unik, secara tokoh, nama Ganjar Prabowo ini sebetulnya tingkat popularitasnya di tengah masyarakat Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan ketiga tokoh di atas, yang memiliki tingkat popularitas hingga 90-an%. Tapi tampaknya, tingkat popularitas tidak menjamin elektabilitas seseorang terus teratas. Jika ditarik ke belakang, nama Ganjar selama ini kerap diposisikan sebagai tokoh yang dimusuhi oleh temannya sendiri di intern PDIP. Tak tanggung-tanggung, tak hanya elit partai PDIP yang duduk sebagai senator di Senayan. Tercatat ada ketua Pabilu PDIP yang sekaligus ketua DPP PDIP Jateng, Bambang Pacul Wuryanto, kerap mengeluarkan pernyataan keras di banyak kesempatan. Bahkan Puan Maharani, anak ketum Megawati, sang pemilik hak prerogatif, juga beberapa kali ikut berkomentar amat pedas. Manuver rekan-rekannya yang menghajar kala itu acap mendapat perhatian lebih oleh para pengamat dan masyarakat, sehingga namanya secara tidak langsung kian terangkat sebagai tokoh yang diposisikan dengan didolimi sedemikian rupa. Apakah rentetan peristiwa dulu merupakan strategi PDIP sengaja menciptakan drama untuk menaikkan pamor sosok Ganjar? Karena secara umum, mayoritas masyarakat kita memang menyukai sebuah alur cerita yang menguras perasaan dan air mata, atau memang sengaja mengerem laju nama Ganjar di pentas nasional yang dipahami oleh rekan-rekannya sudah kebablasan dengan berbagai kontennya di sosial media yang sering kedapatan viral, sehingga membuat gerah elit PDIP yang sebetulnya sudah memiliki jagoannya sendiri di dalam partai. Tentu saja jawabannya bisa iya, bisa sebaliknya, tergantung perspektif kita masing-masing. Tapi buat saya secara pribadi, dua-duanya masuk, mengingat saat ini interval waktunya masih cukup panjang menuju batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres, yaitu pada bulan September 2023. Sehingga PDIP merasa memiliki waktu yang cukup untuk mengerek nama Puan Maharani ke pentas nasional. Ditandai munculnya baliho Puan pada bulan Mei 2021 secara masif, yang gedenya kebangetan, bertebaran menghiasi sudut kota seantero Nusantara dengan pesan-pesannya yang memiliki makna seolah ia hadir untuk rakyat Indonesia. Tapi sayang, tampaknya baliho Puan itu sekedar pajangan yang membisu kaku diterpa angin dingin
hujan, dan terik panas matahari. Pesannya tidak pernah sampai menggugah relung hati rakyat. Padahal entah sudah berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan jika dijumlahkan. Sedang saat itu kondisi pandemi sedang meninggi, menyelimuti Ibu Pertiwi. Rakyat cengah, sehingga tak mau menoleh. Seorang teman berkata, betapa mahal harga elektabilitas seorang puan. Meski sudah bayar mahal tingkat keterpilihan puan, tak ada perubahan yang signifikan sampai sekarang. Elektabilitasnya bertahan di angka 1,5% sampai dengan 2% saja. Melihat fakta yang ada, tentu menjadi pertimbangan bagi organisasi sebesar PDIP yang memiliki segudang pengalaman dalam melahirkan tokoh mumpuni ke pentas nasional. Jika usaha sudah dilakukan dan tak membawa perubahan, apa ia akan dipaksakan? Mungkin itu salah satu pertimbangan. Kekalahan PDIP di Pilgub Jatim dan Jabar dengan tokoh yang minim elektabilitas tapi terlihat pede. Pada mesin partai bisa menjadi kaca benggala yang berharga. Sedang berdasarkan riset dari LSI Pemilu 2024%, sosial media akan jauh lebih mendominasi jika dibandingkan tahun 2019. Ini berarti langkah para tokoh yang sejak semula menggunakan sosial media untuk memperkenalkan diri mereka ke publik sudah tepat. Bahkan seorang Gibran Rakabuming, wali kota Solo, yang belakangan elektabilitasnya tinggi sebagai cagup Jateng, dalam sebuah kesempatan bersama Aiman, Kompas TV mengatakan, ia tidak menyukai baliho sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Lebih nyaman menggunakan sosial media, disesuaikan dengan masa sekarang, era digital. Dan seiring waktu, bulan September 2023 kian dekat. Partai-partai yang sudah bekerja sama harus menentukan langkah lalu membuat keputusan bakal calon mereka untuk berlaga di Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024. Dan statement Ketua Pabilu PDIP, Bambang Pacul Wuryanto, beberapa waktu yang lalu cukup mengagetkan. Bambang tiba-tiba mengatakan, saya jamin Ganjar kalah di Jateng jika nekat nyapres dari partai lain. Kembali pernyataan Bambang Pacul ini cukup menarik dan memiliki banyak makna di dalamnya. Dengan kata lain, itu bisa saja sebuah isyarat bagi partai lain untuk tidak merayu Ganjar. Atau bisa juga warning buat seorang Ganjar agar tidak mengambil keputusan yang dapat berakibat fatal, yang jaminannya kekalahan di Jateng. Maka bisa juga diartikan, semakin dekatnya ke bulan September 2023, yang kurang lebih 14 bulan lagi, maka sosok Ganjar bisa jadi menjadi salah satu tokoh alternatif yang paling siap bagi PDIP untuk berlaga di Pilpres 2024 setelah tokoh lain kalah dari banyak sisi. Jika dulu dijegal, barangkali kini mulai dielus agar tak bedal keluar. Meski hal itu sepertinya tak akan dilakukan oleh Ganjar yang hanya anak kos.